Inilah mungkin yang membuat beberapa waktu lalu saya juga dapat ya tawaran-tawaran, ya obrolan-obrolan dan diskusi. Kemungkinan bisa nggak Mas Alif nyebrang ke Anies Baswedan? Kayaknya memang sudah cair gitu ya. Jadi mungkin buat teman-teman para pendukung Anies yang masih belum dapat, silahkan daftar gitu. Daftar kayaknya tuh ada tuh dadanya sudah siap tuh. Dana oligarki siap dicairkan. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua tuduhan-tuduhan mantan yang pada akhirnya berbalik kepada dirinya sendiri. Yang suka nuduh orang lain selingkuh padahal dirinya yang melakukan. Nah, cerita-cerita semacam itu bagi saya jadi mirip sekali dengan cerita orang-orang yang suka menuduh orang lain buzzer RP, buzzer bayaran dan sebagainya, padahal ternyata dirinya lah yang dibayar untuk berkomentar. Ya karena kalau kita perhatikan komentar-komentar kelompok sebelah itu sangat-sangat terbatas gitu. Kosakatanya tuh terbatas sekali. Kalau nggak buzzer RP, PKI, anti-Islam, udah. Di semua platform, entah itu TikTok, Instagram, di YouTube, di website, di siwot.com, sama. Komentar-komentar kelompok sebelah ya cuma sekitar itu aja. Nggak berkembang gitu, nggak kayak manusia. Ya karena kalau manusia yang bisa berpikir, maka bahasanya pasti banyak dan beragam gitu, gak cuma terbatas kepada cebong, buzzer RP, PKI. Ya, pada akhirnya kita mengerti bahwa ternyata orang-orang yang berkomentar di banyak platform itu kayaknya memang dikerahkan gitu. Meskipun buktinya selama ini itu susah kita dapatkan, tapi dari ciri-cirinya itu kelihatan kok gitu. Yang main kopas sana sini, akunnya sama, akunnya banyak, tapi kalimatnya sama, itu aja. Banyak di Twitter itu ya. Ya karena pada akhirnya memang akan sangat sulit sekali untuk membela seorang Anies Baswedan atau orang-orang yang nggak punya prestasi dan nggak punya kerja, atau yang kerjaannya memang rusak dan buruk sekali. Yang susah dibela emang harus pakai buzzer. Ya karena misalkan seperti apa yang dilakukan sama Anies di Jakarta, naturalisasi. Keren gitu. Tapi kan pada akhirnya fungsinya, kenyataannya nggak dikerjain. Nggak ada kerjaisasi. Cuma kataisasi. Atau gimana caranya mereka membela sumur resapan. Susah gitu. Ya selain karena memang sudah nggak efektif, terbukti nggak bisa menyerap air gitu ya. Jangankan lihat dari data dan kenyataannya gitu ya. Ngelihat bentuknya aja yang bulat gak jelas gitu. Itu udah gak meyakinkan. Tapi tetap aja diklaim bahwa ini berhasil. Wah, gimana ceritanya gitu. Atau bagaimana cara pendukung Anies atau buzzer-buzzer Anies membela soal kali hitam yang kemudian ditutup sama waring. Gak bisa gitu. Soal pengaduan di balai kota yang kemudian juga ditutup dan dibubarkan. Gimana caranya membela, memberikan pembelaan dan narasi-narasi yang mau dibangun dari kebijakan ini? Ya nggak ada gitu. Makanya kemudian orang-orang yang nggak bisa kerja kayak gini memang perlu buzzer tuh. Perlu orang-orang yang saling berkomentar satu sama lain seolah-olah mereka didukung oleh banyak orang. Padahal semuanya buzzer. Nah hari ini itu akhirnya terkonfirmasi karena kemudian Musni Umar memposting pertemuan konsolidasi para relawan digital Anies. Relawan digital Anies. Ini dalam bahasa lain ya buzzer gitu ya. Ya karena relawan Jokowi, relawan ya relawan aja. Gak ada relawan digital ya. Ini buzzer deh kayaknya gitu. Karena mereka itu memang kalau kita lihat dari fotonya, dari pertemuan mereka, orang-orang seperti Musni Umar gitu ya, dan yang lain-lain saya nggak ngerti siapa aja itu gitu. Itu kan mereka membela Anies itu tanpa pendapatan, tanpa biaya operasional yang jelas gitu. Ya karena dari mana mereka dapat uangnya? Dari Twitter misalkan, mereka nge-tweet belain Anies. Nggak dapat duit kan dari sana, tapi tiap hari belain Anies gitu.
Sampai bikin video, bikin konten gitu ya, yang nggak ada iklannya, cuma sebar-sebar di Twitter gitu, di Facebook, yang nggak ada iklannya. Lah dari mana mereka dapat duitnya? Ya buzzer kayak gini. Kerja-kerja buzzer ya kayak gini gitu. Sementara orang-orang yang mereka tuduh buzzer RP, seperti saya misalkan, kan banyak tuh di kolom komentar, oh ini ya buzzer RP. Tapi ketahuilah bahwa saya gitu ya, tetap ada iklannya di video-video saya, dan itulah yang kemudian menggerakkan organisasi atau menggerakkan channel dan website siwot.com gitu. Operasionalnya ya dari iklan dari Google gitu. Jelas gitu. Ada iklannya gitu. Nggak cuma main di Twitter dan di platform yang nggak ada iklannya. Jadi kalau kami membela Pak Jokowi, membela orang yang bisa bekerja, itu asik gitu. Kontennya banyak, yang bisa dibahas banyak sekali. Dan nggak ada beban gitu. Ya karena iklannya banyak juga. Ya ada lah untuk bayar editor, admin, staff, ada lah gitu ya. Nggak kayak kelompok mereka ini yang bergantung kepada dana. Wah, dana apa itu? Dana oligarki kayaknya. Ya karena kalau nggak oligarki, siapa sih yang berani untuk kampanye jor-joran, beriklan di banyak media sekarang? Siapa yang bayar gitu? Siapa? Anies ya, nggak mungkin. Hasil nilep, kalaupun ada hasil dari nilep APBD selama 5 tahun terakhir, nggak akan sebanyak ini gitu. Yang iklannya di mana-mana, di banyak media gitu. Nggak akan sebanyak ini. Lalu kemudian punya buzzer-buzzer yang kayak gini, yang belum kampanye, udah bisa meeting-meeting di hotel. Kalau bukan dana dari oligarki, dari mana gitu? Sampai mengadakan latihan katanya, dari siang sampai sore. Ini latihan apa gitu? Lowong sosial media kok ada latihannya? Apa mungkin karena mereka memang amatiran gitu? Karena kalau kita lihat orang-orang di sana itu nggak ada yang terkenal emang gitu. Kecuali Musni Umar. Itu pun Musni Umar terkenal, viral karena ya kebodohan-kebodohannya. Dari kesalahan-kesalahan yang pantas sekali untuk ditertawakan gitu. Seperti misalkan dia bilang sudah memasuki azan Isya, selamat menunaikan sholat maghrib. Lah, gimana? Nggak sesuai ini. Ini tuh sama seperti orang menuduh orang lain buzzer RP, padahal dirinya sendiri, dia yang dibayar untuk jadi buzzer di Twitter. Atau cerita soal Musni Umar yang mengkritik soal Pertalite, yang harganya naik lah, yang ada antrian panjang, kadang terjadi kelangkaan dan sebagainya, ngeritik gitu. Padahal dirinya pakai mobil ngisi Pertalite. Sok ngeritik negara, padahal masih subsidi. Butuh subsidi masih. Ini masyarakat subsidi kok nggak tahu diri gitu ya. Punya mobil, tapi minta disubsidi, kan nggak tahu diri. Atau cerita soal Musni Umar yang mengaku mengklaim bahwa batalnya Turki menyerang Yunani itu sesuai dengan usulannya. Wah, itu kan jadi bahan tertawaan gitu. Orang-orang ngiranya apa iya Turki gagal nyerang Yunani gara-gara Musni Umar? Emang dia siapa? Gitu. Jadi orang-orang yang berkumpul dan diposting sama Musni Umar itu cuma ya nggak ada yang terkenal. Kalaupun ada yang terkenal, cuma jadi bahan tertawaan. Makanya mungkin dari sini gitu ya, dari background yang mereka nggak bisa bikin konten itu gitu ya, maka kemudian diberikan latihan. Supaya apa? Supaya ketika nulis di Twitter itu lebih berwibawa. Nggak jadi bahan tertawaan seperti sebelum-sebelumnya. Musni Umar ini kan katanya rektor ya, tapi kok kayak kayak mahasiswa semester 1 masih kalah sama Musni Umar gitu. Kalah lucu. Ya kalau mahasiswa semester 1 mungkin dia baru belajar, mungkin banyak hal yang nggak tahu. Tapi rektor, lah kok ngalah-ngalahin semester 1? Jadi bahan tertawaan. Tapi syukur alhamdulillah pada akhirnya para kelompok relawan digital atau buzzer drone, para pendukung Anies Baswedan akhirnya menunjukkan diri dan kayaknya mereka memang punya dana untuk melakukan kampanye mendukung Anies yang sebenarnya belum tentu bisa maju. Ini lucu nih.
Ini koalisi belum terbentuk tapi buzzer-buzzernya sudah dikerahkan, sudah didanai, meeting-meeting di hotel. Ya kalau bukan dana oligarki atau dari pengusaha-pengusaha hitam ya dari mana lagi gitu kan. Ya tapi dari sini saya ngelihat bahwa seperti yang saya bilang sebelumnya gitu ya. Memang kayaknya jadi buzzernya Anies itu enak. Dapat TGUPP gitu ya, dapat anggaran dari APBD 10 miliar seperti kelompok sebelah itu. Ada tuh anggarannya gitu. Jadi ya banyak gitu, dan ternyata setelah Anies lengser pun, setelah nggak jadi gubernur, TGUPP nggak dipakai, ternyata buzzer-buzzernya masih dibiayai, masih dipelihara gitu dengan dana-dana oligarki. Ya kalau nggak oligarki ya apa gitu? Pengusaha-pengusaha yang mau jor-joran habisin uang gitu. Apa tujuannya? Kalau orang profesional gak mungkin dia habisin uang untuk sekedar dukung Anies dan dia nggak dapat imbalan apa-apa, gak mungkin gitu. Dan karena sekarang belum kampanye gitu kan, belum resmi maju. Kalau resmi maju ya itu hal lain lah, bab lain, itu anggaplah sebagai dukungan support dari para pengusaha. Tapi sekarang kan belum gitu. Tapi para pengusahanya, oligarkinya sudah habis-habisan iklan di media, di mana-mana, sampai ngumpulin buzzer-buzzernya. Inilah mungkin yang membuat beberapa waktu lalu saya juga dapat ya tawaran-tawaran, ya obrolan-obrolan dan diskusi. Kemungkinan bisa nggak Mas Alif nyebrang ke Anies Baswedan? Kayaknya memang sudah cair gitu ya. Jadi mungkin buat teman-teman para pendukung Anies yang masih belum dapat, silahkan daftar gitu. Daftar, kayaknya tuh ada tuh dadanya, sudah siap tuh. Dana oligarki siap dicairkan. Silahkan kalian daftar sebagai buzzer gitu ya. Karena lumayan lah, kalian komentar di video saya kan sudah bisa laporan ke bos-bosnya. Tapi buat para pendukung Pak Jokowi, para pendukung orang-orang yang bisa bekerja gitu ya, ya kita harus bekerja gitu. Ya kata Pak Jokowi kan instruksinya bekerja, kerja. Ya udah kita kerja. Ini kita kerja. Dukung Pak Jokowi sambil ngelucu, sambil kerja gitu ya. Nyari iklan dari AdSense. Kalau kayak Anies gak usah kerja karena cukup tata kata, nanti bisa didanai. Ada buzzer-buzzer. Ya tapi saya juga dipikir-pikir enak juga ya jadi pendukung Anies. Gak perlu mikirin view berapa gitu kan, editor sudah ada yang bayar gitu kan, gak perlu mikirin total sebulan ini operasional pengeluaran berapa. Asik gitu, dananya cair terus gitu. Ya tapi ya pada akhirnya saya ngelihat mungkin itu sesuai dengan tugasnya gitu, karena tugas mereka memang berat gitu. Kalau mereka ngebela terus gak dibayar, kasihan gitu. Udahlah kerjaannya susah. Ngebelain Anies ini susah loh. Pekerjaan yang sangat-sangat luar biasa dan saya pikir saya nggak mampu untuk melakukan itu. Karena susah banget, makanya harus dibayar kalau para pendukung Anies. Nah, tapi para pendukung Pak Jokowi ya nggak usah dibayar gitu, karena ya banyak kontennya, banyak materinya, banyak hal yang bisa diceritakan dan itu bisa jadi konten dan ada iklannya di YouTube atau di website di siwot.com, sehingga ya masih aman-aman aja meskipun nggak seberapa ya, tapi cukup lah untuk operasional dan membiayai para staf admin dan editor dan sebagainya, sehingga dari sini sudah kelihatan jelas bahwa siapa yang sebenarnya buzzer RP. Ya tapi karena buzzer RP itu sudah dituduhkan kepada saya dan teman-teman sebagai pendukung Pak Jokowi gitu ya, maka kepada orang-orang seperti Musni Umar ini kita perlu carikan label baru gitu. Apa yang cocok? Buzzer drone. Atau apa gitu. Ya silakan kalian komentar di kolom komentar gitu supaya nanti kita bisa tertawa bersama-sama. Ya tapi di luar itu mungkin juga Musni Umar dan kawan-kawan ini ingin unjuk gigi gitu ya, untuk lebih dulu muncul di permukaan, muncul di media sebagai orang yang dianggap pelopor pendukung Anies. Ya karena selama ini relawan-relawan Anies itu kan kayak nggak terkenal gitu. Ya siapa sih namanya gitu kan. Nah ini sekarang ada Musni Umar nih, terkenal. Meskipun terkenal karena bodohnya. Bukan bodoh sih, apa ya, pernyataan-pernyataan yang salah-salah terus gitu, dan lucu-lucu. Jadi ya saya pikir itu akhirnya terbongkar rahasia atau
kedoknya pada akhirnya gitu. Semoga ke depan mereka bisa bekerja lebih giat dan mendapatkan bayaran yang sesuai supaya minimal Musni Umar ke depan nggak beli Pertalite lagi. Udah jadi buzzer dari oligarki, pengusaha-pengusaha gelap yang anggarannya nggak terbatas kok masih ngisi Pertalite. Kasian gitu. Kita aja yang nggak dibayar Pertamax kita beli. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Begitulah kura-kura.